Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antar sesama manusia, terlepas dari perbedaan agama, budaya, atau latar belakang. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak ajaran yang menggarisbawahi pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memeluk keyakinan yang diyakininya dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan keyakinan tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun. Hubungan harmonis antar umat beragama dan antar negara adalah kunci untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam bermasyarakat. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh bagaimana umat Islam dapat hidup berdampingan secara damai dengan umat beragama lain. Salah satu contohnya adalah Piagam Madinah yang merupakan bukti nyata dari komitmen Rasulullah SAW dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan inklusif. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban seluruh warga Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam kerangka hukum yang adil dan menghormati perbedaan. Konsep toleransi dalam Islam. Toleransi merupakan salah satu nilai luhur yang diajarkan dalam agama Islam. Hal ini didasari oleh pemaham bahwa setiap manusia diciptakan dengan berbagai suku, bangsa, dan ras yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh dijadikan salah satu alasan untuk saling mencela, apalagi untuk berperang. Konsep toleransi dalam Islam ini memiliki prinsip utama. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap keberagaman. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama mereka yang diyakini. Dalam surat Al-Kafirun mengatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Kemudian yang kedua yaitu saling menghormati. Setiap individu berhak untuk saling menghormati, dilarang untuk tindakan memaksa kehendak, mencaci maki, atau melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Umat Islam juga diperintahkan untuk saling bersilaturahmi dengan semua orang termasuk non-muslim. Kemudian keadilan dan kesetaraan. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan perlakuan yang sama di depan hukum, terlepas dari latar belakang mereka. Kemudian dengan menerapkan prinsip-prinsip toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun dunia yang lebih baik bagi semua orang dan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, ada sejarah toleransi Islam. Toleransi sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu, baik dari zaman Rasulullah maupun sesudah zaman Rasulullah. Terdapat beberapa contoh penerapan toleransi pada zaman dahulu yang terkenal dalam sejarah. Seperti yang pertama, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah disusun oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Isinya yaitu jaminan kebebasan beragama bagi semua orang, lalu perlindungan dan hak bagi semua warga Madinah. Yang kedua, ada sistem milad pada Kesultanan Utsmani. Ditetapkan pada tahun 1299 hingga 1922 Masehi, yang berisi setiap milad atau komunitas agama memiliki pengadilan tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Pemimpin agama bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan, pernikahan, dan urusan sosial lainnya, dan kebebasan untuk menjalankan ibadah dan membangun tempat ibadah. Toleransi dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini menekankan pentingnya keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Allah. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa manusia berasal dari satu asal, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita diperintahkan untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan atau merasa unggul satu sama lain. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya sikap toleransi. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, Barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup dalam naungan negara Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai dan melindungi hak-hak non-muslim, menunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam. Konsep toleransi dalam Islam memiliki beberapa prinsip utama, yaitu satu, pengakuan terhadap keberagaman. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama yang mereka yakini. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 surat ke-109 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Prinsip toleransi dalam Islam sangat menonjol dalam ajaran agama ini. Salah satu prinsip dasar adalah tidak ada paksaan dalam beragama. Hal ini menunjukkan bahwa
Dalam Islam, toleransi mencakup kebebasan beragama dan menghormati keyakinan orang lain tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk berbagi, saling tolong-menolong, dan menciptakan lingkungan sosial yang adil serta merata. Namun, perlu diingat bahwa dalam sejarahnya, Islam juga menghadapi tantangan dalam hal toleransi antar agama. Beberapa kasus ketegangan antar agama memang terjadi, tetapi prinsip-prinsip toleransi dalam Islam tetap menjadi landasan yang kuat dalam menegakkan nilai-nilai kedamaian dan kerukunan. Jadi prinsip-prinsip toleransi dalam Islam sangat penting dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebebasan beragama hingga saling menghormati dan bekerjasama demi menciptakan lingkungan yang adil dan merata. Oke, selanjutnya hubungan antar umat beragama dalam Islam. Dalam Islam, hubungan antar umat beragama ditekankan untuk didasarkan pada prinsip saling menghormati, toleransi, dan kerjasama dalam hal-hal yang baik. Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan keyakinan adalah bagian dari rancangan Allah, dan umat Islam diajarkan untuk berlaku adil terhadap semua orang termasuk non-muslim. Sebagai contoh, Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 menyatakan bahwa umat Islam memiliki agama dan kepercayaannya sendiri, sementara umat beragama lain memiliki agama dan kepercayaan mereka sendiri. Selain itu, ada konsep Alkitab atau orang-orang kitab yang merujuk pada mereka yang memiliki kitab suci, yaitu Taurat, Injil, ataupun Zabur, seperti Yahudi dan Kristen. Mereka diberi perlindungan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka dalam masyarakat Islam. Pada masa Rasulullah, beliau menjalin perjanjian dengan umat Yahudi dan Kristen di Madinah, menegaskan pentingnya kerjasama dan perlindungan bersama di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat yang beragam, ini menunjukkan pentingnya menghormati perbedaan agama serta mempromosikan kerukunan dan perdamaian. Secara umum, Islam menekankan bahwa hubungan antar umat beragama harus didasarkan pada sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama untuk kebaikan bersama, sambil tetap mempertahankan identitas dan keyakinan masing-masing. Peran negara dalam mendorong toleransi. Nilai toleransi antar umat beragama tidaklah tercipta dengan sendirinya, tidak hanya di diri sendiri, orang lain, dan sekitar. Akan tetapi, selalu terkait dengan berbagai peran, termasuk negara. Dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan keikutsertaan negara dalam mendorong toleransi, akan terciptanya lingkungan yang harmonis dan damai di antara masyarakat. Karena peran negara sangat penting bisa melakukan beberapa kebijakan, seperti yang pertama, kebebasan dalam beragama dan sesuai dengan undang-undang dasar yang ada. Yang kedua, meningkatkan pendidikan terkait toleransi. Yang ketiga, menghukum tindakan diskriminatif atau intoleransi. Yang keempat, tidak condong terhadap suatu agama tertentu. Kesimpulan, nah tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya kalau misalnya di dalam Islam itu toleransi menjadi nilai yang sangat tinggi dan dianggap esensial dalam menciptakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Ajaran Islam menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan semua manusia dengan keadilan dan kasih sayang. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghargai keragaman. Nah, untuk toleransi sendiri bisa dimulai dari kita sendiri. Bisa dimulai dengan memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam yang menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap sesama manusia, dan juga menghormati perbedaan budaya, agama, dan pandangan yang ada di sekitar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang mereka, dan juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial yang mendukung perdamaian dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip Islam tentang kepedulian terhadap sesama. Nah, segitu aja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.